Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik, alhamdulillah baik semuanya. Baik kelas 4, baik kelas 5, semuanya baik seperti Allah berikan kenikmatan-kenikmatan yang cukup agar kita bisa belajar seperti sedia kala. Ini mungkin jadi pertanyaan anak-anakku sekalian, kenapa kelas 4 dan kelas 5 digabung menjadi satu? Kenapa? Ya, karena Ustadz memberikan pembelajaran kelas rangkap, yaitu pembelajaran IPA dan IPS. Dikarenakan apa digabung? Karena ibu kalian kelas 4, wali kelas kalian cuti seminggu untuk lahiran anaknya. Maka dari itu Ustadz ditupoksikan oleh kepala sekolah untuk memberikan pembelajaran kalian juga untuk digabung di kelas 5 juga. Ustadz di sini sebagai Ustadz Afidudines, wali kelas 5, ingin memberikan kalian materi pengganti dari Ibu Lina. Ibu Lina ini yaitu wali kelas kalian sendiri yang cuti lahiran selama seminggu. Jadi secara tidak langsung wali kelas kalian sekarang Ustadz. Oke, baik. Untuk sekarang mungkin sebelum mulai kita membaca doa terlebih dahulu agar Allah mudahkan pembelajaran kita di hari ini. Oke anak-anak, mungkin Hisam, ketua kelas dari kelas 5, bisa memimpin doa agar pembelajaran hari ini seperti sedia kala. Oke, baik, dimulai 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih, jazakumullah khairan sudah membantu memimpin doa. Kenapa harus memimpin doa diawali? Karena agar Allah memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Paham? Karena di dalam doa tersebut ada kalimat Robbi zidni ilman, yaitu doa agar ditambahkan ilmu. Berarti kalau sudah ditambahkan ilmu, kalian akan memfakihkan ilmu tersebut di atas pikiran kalian. Oke, baiklah. Mungkin saya akan mengabsen kelas 4 terlebih dahulu karena Ustadz yang mengajar kelas 5, Ustadz tidak mengetahui kelas 4 ini siapa saja. Mungkin sesuai absen yang akan Ustadz panggil, yang pertama Amar, Fatih, baik, hadir. Aska, nomor 3 Aska, hadir. Masya Allah, ini Aska ya, Masya Allah, tinggal di mana Aska? Oke, baik. Yang keempat Abiu belum pernah Ustadz dia selama ini ya, belum pernah Ustadz ajar ya. Kelas berapa? Kelas 4, Masya Allah, tinggal di mana? Oke, baik. Yang terakhir mungkin teman kalian yaitu Habibi mana? Tunjuk tangannya. Kelas 4 di sebelah kiri Ustadz, yang di sebelah kanan. Mungkin nanti kalian sehabis pelajaran Ustadz bisa kenalan terlebih dahulu. Jadi dalam ini kita akan mempelajari pembelajaran. Yang terakhir ya, lupa Ustadz ya, itu atas nama siapa? Jidan. Oke, baik, Jidan. Oke, kelas 4A, Ustadz sebagai pengganti wali kelas kalian, yaitu mapel pelajaran IPS ya, yaitu tentang sumber daya alam dan manfaatnya. Kalian tahu apa sumber daya alam dan manfaatnya? Itu sebagai tanda tanya besar. Sebelum kita mulai, mungkin kalian baca terlebih dahulu. Ustadz tidak memberitahukan kalian terlebih dahulu, makanya kalian harus membaca dulu. Karena kata sahabat Nabi, ilmu itu dipelajari dulu, baru dipertanyakan. Oke, siap. Silakan untuk membuka halaman 53 tentang sumber daya alam dan manfaatnya. Oke, silakan dibaca sampai halaman 56. Pembelajaran IPA, silakan anak-anakku. Ustadz kasih waktu 5 menit agar kalian bisa memahami materi yang akan kalian tanya atau yang kalian pelajari. Silakan 5 menit. Oke, sudah 5 menit. Oke, sudah 5 menit anak-anakku, kita mempelajari tentang IPS ya, pembelajaran IPS ya. Oke, silakan pembelajaran IPS, sumber daya alam dan manfaatnya. Gimana pembelajaran tersebut? Materinya apa yang harus dipertanyakan? Sudah paham semua, sudah paham, Masya Allah. Kemarin sudah pernah belajar sama wali kelasnya dulu juga ya. Masya Allah, mantap. Mungkin kalau sudah paham, Ustadz pengen membuat tugas harian.
Ya, tugas harian ini untuk mengevaluasi pembelajaran kalian ke depan. Bagaimana pembelajaran kalian tersebut, paham atau tidak yang dipelajari selama ini. Mungkin langsung saja keluarkan kertas lembar. Oke, sudah keluar. Ustadz dikte, kalian langsung menjawab. Oke, pertanyaan yang pertama yang ingin Ustadz tanyakan yaitu tuliskan SDA yang dapat diperbarui. Apa SDA? Sumber daya alam. Tuliskan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Oke, baik. Satu sudah, sekarang nomor 2. Tulislah manfaat SDA minyak bumi dan gas. Ustadz ulangi lagi, tulislah manfaat SDA minyak bumi dan gas. Silakan kelas 4 catat. Habibi silakan mencatat. Boleh pakai pena, boleh pakai pensil. Asal tulisannya rapi. Yang ketiga, tulislah 4 macam SDA organik. Oke. Silakan tuliskan 4 macam SDA organik dalam kurung sumber daya alam. Dan yang keempat, tuliskan 4 macam SDA anorganik, kebalikan dari organik. Sudah kalian pahami pelajari ini? Sudah, oke, baik. Yang kelima, tuliskan SDA yang ada di daerahmu. Di daerahmu itu di mana sih? Di Indonesia atau di tempat tinggalmu? Di tempat tinggalmu terlebih dahulu, baru kita mencakup semuanya nanti. Nah, kita pelajari sumber daya alam yang ada di sekitar tempat tinggal. Oke, sudah dicatat semua anak-anakku? Sudah dicatat semua anak-anakku? Oke, baik. Sekarang sudah kelas 5. Sudah pertanyaan soal nomor 5. Mungkin kalian jawab terlebih dahulu. Sekarang Ustaz mau ke kelas 5A. Mungkin ketua kelas 5A siapa? Tunjuk tangan di sini ketua kelas 5A. Isya, Afwan, Ustaz lupa anak murid sendiri. Oke, Isya, apa kabar? Baik, sehat? Sehat semuanya. Sudah makan belum pagi tadi? Sudah. Isa mungkin jadi pertanyaan, kenapa Ustadz gabungkan kelas 4 juga ya? Ya karena disinilah kelas rangkap itu terjadi. Di saat wali kelas atau guru pelajaran dia mengambil cuti atau tidak masuk, maka Ustadz ditupoksikan oleh kepala sekolah untuk menggabungkan 2 kelas dalam 1 kelas. Ya, 1 kelas itu terdiri dari 15 orang, 15 orang. Tidak boleh lebih dari itu. Dikarenakan apa? Karena tidak efektif di dalam pembelajaran apabila penuh. Mungkin kalian sudah lihat mempelajari materi ini. Sekarang kita akan lanjut ke materi di kelas 5A. Oke, tapi sebelumnya Bapak ingin mengabsen dulu kelas 5A ini. Oke, karena kita habis liburan ya. Mungkin capek dan kalian juga materi juga banyak hilang. Saya juga lupa karena ini baru semester 1. Mungkin Ustadz belum paham betul apa itu, siapa itu, dan karakter kalian itu seperti apa. Mungkin yang pertama Ustadz absen atas nama Raffi, tunjuk tangan. Yang kedua Riko. Yang ketiga Yusuf. Yang keempat Afan. Yang kelima Kori. Oke, hadir semua. Dan yang terakhir yaitu Ihsan, teman kita. Bagaimana, apa kabarnya Ihsan? Liburan kemana tadi Ihsan? Ke Lampung. Bersama siapa? Keluarga. Masya Allah, keluarga. Salam buat keluarga. Mungkin di sana dipelajarin apa itu pembelajaran atau murojaah hafalan kalian. Oke, sangat baik sekali. Oke, sekarang kita masuk di pembelajaran IPA. Kalau tadi di kelas 4 di sekolah teman kalian sebelah, mungkin kelas 4 agak lebih tenang terlebih dahulu. Kan tadi sudah Ustadz kasih tugas, mungkin kalian bisa jawab dulu. Mungkin Ustadz mau ke kelas 5, kakak kelas kalian. Di saat ini kita lagi pembelajaran IPA. IPA tentang sistem pernapasan pada hewan. Kalian tahu apa itu pernapasan? Apa itu hewan? Berarti ada 2 kategori yang akan kita pelajari di sini. Pernapasan dan hewan. Semuanya adalah ciptaan Allah. Mungkin kalian buka dulu di halaman sebelum Ustaz memberikan penjelasan. Kalian buka dulu halaman 75 sampai 84. Kalian lihat struktur bagian itu yang akan kita pelajari apa dan materinya apa. Ustaz kasih waktu 10 menit agar kalian pelajari materi sebelum kalian bertanya kepada Ustaz.
Baik, silakan dibaca terlebih dahulu. Silakan kelas 4 juga untuk membaca, untuk menjawab soal yang Ustaz berikan. Tidak usah buru-buru, tidak usah melamun, semuanya harus dijawab, ya. Dan berdoa agar dimudahkan Allah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baru kita jawab sama-sama dan Ustaz terangkan apa itu, apa ini. Oke, silakan kelas 5 untuk dibaca terlebih dahulu. Baik, Ustaz. Oke, waktunya sudah 10 menit. Anak-anakku sekalian yang soleh, sebelum untuk menjelaskan, alangkah baiknya kita membuat tugas atau pertanyaan terlebih dahulu. Tidak banyak, hanya 5. Biasanya 10 selama ini, mungkin 3 saja. Atau 5? 3. Oke, 3 saja ya. Oke, yang pertama mungkin mau ditulis di papan tulis nggak? Nggak usah ya, kita dikte aja ya. Oke, nomor 1, sebutkan alat pernapasan pada hewan. Itu nomor 1. Hewan apa Ustaz? Nah, semuanya hewan. Karena hewan itu adalah bernapas. Sudah dicatat. Ya, oke, Ustaz ulangi lagi, sebutkan alat pernapasan pada hewan. Yang kedua, sebutkan fungsi insang pada ikan. Ikan apa Ustaz? Nah, terserah kalian ikan apa. Yang penting sekalian sebutkan fungsi insang pada ikan. Dan yang ketiga, jelaskan cara kerja organ pernapasan pada ikan. Oke, Ustaz ulangi lagi. Jelaskan cara kerja organ pernapasan pada ikan. Mau tambah lagi soal? Enggak usah. 3 saja ya. Oke, cukup, silakan dikerjakan. Bagaimana kelas 4? Sudah belum? Menjawab sudah. Kelas 5 gimana? Belum, 5 menit lagi. Oke, Ustaz tunggu sekitaran 3 menit untuk menjawab. Oke, baik. Apabila sudah mempelajari dan menjawab pertanyaan yang Ustaz berikan, maka silakan kumpul di depan papan tulis Ustaz. Apabila sudah dikumpul, maka Ustaz akhiri pembelajaran hari ini kelas 4 dan kelas 5. Kita ucapkan dengan doa kafaratul majelis. Silakan nanti apabila sudah dikumpul, sudah semua, silakan ketua kelas masing-masing agar mengambil kertas teman-temannya dan kumpulkan di meja Ustaz. Insya Allah pekan depan nanti kita jelaskan apa itu jawaban ini, apa itu jawaban ini. Mungkin di minggu depan kelas 4, di hari Selasa depan kelas 4 dan kelas 5 gabung lagi selama seminggu. Karena apa? Karena wali kelas 4 cuti lahiran. Baik, mungkin inilah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ilmu yang didapat, dan kalian harus pelajari lagi murojaah di rumah agar ilmu ini semakin bermanfaat dan berkah buat kalian. Mungkin Ustaz akhiri, jangan lupa ketua kelas untuk dikumpul di meja Ustaz nanti. Ustaz akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.